Bantu subscribe dong. Akhir pekan Moto3 Italia 2026 di sirkuit Mugello menyisakan banyak cerita. Bukan hanya soal kemenangan, podium, atau drama yang terjadi di lintasan, tetapi juga tentang bagaimana seorang pembalap muda Indonesia kembali mencuri perhatian dunia dengan cara yang berbeda. Nama Veda Ega Pratama sekali lagi menjadi bahan pembicaraan di paddock Moto3. Bukan semata karena hasil balapannya, melainkan karena kedewasaan, mentalitas, dan perkembangan luar biasa yang ia tunjukkan sepanjang akhir pekan. Mugello sejatinya bukan seri yang mudah bagi pembalap Honda tim Asia tersebut. Sejak sesi awal, Veda harus menghadapi tantangan yang cukup besar. Honda membawa sejumlah pengembangan teknis yang membuat dirinya harus beradaptasi ulang dengan karakter motor. Di lintasan secepat Mugello, perubahan sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap performa. Karakter sirkuit yang mengandalkan akselerasi kuat dan kecepatan puncak tinggi membuat para pembalap KTM terlihat lebih nyaman sejak awal. Sementara itu, Veda masih berusaha memahami perilaku motor yang mendapatkan paket pengembangan terbaru. Catatan waktunya pada sesi awal belum mampu menempatkannya di jajaran terdepan. Namun, justru disitulah kualitas seorang pembalap mulai terlihat. Alih-alih panik atau memaksakan diri, Veda memilih fokus membangun ritme. Ia memanfaatkan setiap sesi untuk mempelajari motor, membaca kondisi lintasan, dan memahami perubahan yang terjadi. Sedikit demi sedikit, kecepatannya mulai meningkat. Ketika sesi praktis memasuki momen krusial, pembalap asal Gunung Kidul tersebut berhasil mengeluarkan performa terbaiknya. Dalam tekanan besar yang dirasakan seluruh pembalap Moto3, Veda mampu mencatatkan lap cepat yang mengantarkannya langsung lolos ke Q2. Pencapaian itu menjadi sinyal bahwa proses adaptasi terhadap motor baru berjalan ke arah yang positif. Tidak sedikit pengamat yang menilai keberhasilan tersebut sebagai salah satu penampilan paling matang yang pernah ditunjukkan Veda sepanjang musim. Lolos ke Q2 memang bukan kemenangan, namun di kelas sekompetitif Moto3, keberhasilan menembus sesi tersebut merupakan pencapaian yang sangat penting. Persaingan yang sangat ketat membuat selisih waktu antar pembalap seringkali hanya sepersekian detik. Sedikit kesalahan saja bisa membuat seorang rider tersingkir dari perebutan posisi terbaik. Keberhasilan Veda semakin menarik perhatian karena terjadi di Mugello, sirkuit yang memiliki sejarah spesial dalam perjalanan karirnya. Trek legendaris Italia itu pernah menjadi saksi berbagai penampilan impresifnya saat masih berkompetisi di Red Bull Rookies Cup. Tak heran jika banyak pihak sudah memprediksi bahwa Mugello akan menjadi salah satu seri terbaiknya musim ini. Prediksi tersebut semakin terlihat ketika balapan utama berlangsung. Sejak lampu start padam, Moto3 kembali menyajikan pertarungan khas yang membuat kelas ini begitu dicintai para penggemar. Belasan pembalap bergerombol dalam satu kelompok besar, saling bertukar posisi hampir di setiap tikungan. Tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Satu momen kecil saja bisa membuat seorang pembalap kehilangan banyak posisi. Di tengah ketatnya persaingan, Veda memulai balapan dari posisi ke-13. Tugas yang dihadapinya jelas tidak ringan. Namun, seperti yang sudah berkali-kali diperlihatkan sepanjang musim ini, ia kembali menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa. Lap demi lap dilaluinya dengan agresif, namun tetap terukur. Ia mampu menyelinap di antara para rival, memanfaatkan setiap celah yang tersedia, dan terus mendekati kelompok terdepan. Ketika banyak pembalap mengandalkan keunggulan kecepatan motor di trek lurus, Veda mengimbanginya dengan pengereman yang sangat terlambat dan keberanian luar biasa saat memasuki tikungan. Teknik late braking yang menjadi ciri khasnya kembali menjadi senjata utama. Beberapa manuver overtake yang dilakukannya bahkan membuat rival-rivalnya kesulitan memberikan perlawanan. Kemampuan tersebut membuat banyak pengamat mulai menyebut Veda sebagai salah satu rider muda dengan teknik pengereman paling berani di Moto3 saat ini. Pada saat yang sama, balapan juga diwarnai kontroversi yang melibatkan Massimo Kiles dan Hakim Danish. Duel keduanya memicu perdebatan panjang setelah terjadi insiden yang dianggap terlalu agresif oleh sebagian pihak. Situasi itu menjadi salah satu topik terpanas sepanjang akhir pekan di pedok Moto3. Meski demikian, hasil balapan tetap tidak berubah. Brian Uriarte berhasil meraih kemenangan penting, sementara Hakim Danish mengamankan podium ketiga. Di tengah berbagai drama tersebut, Veda menyelesaikan lomba di posisi ke-8 setelah menjalani pertarungan sengit sejak awal hingga garis finish. Hasil tersebut mungkin tidak langsung terlihat spektakuler jika hanya melihat angka di klasemen. Namun, banyak pihak justru menilai performa Veda jauh lebih mengesankan daripada yang terlihat di atas kertas.
Start dari posisi ke-13, lalu mampu menembus 8 besar di tengah dominasi motor KTM merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Bahkan, hingga balapan berakhir, Veda menjadi salah satu pembalap Honda paling kompetitif di grup depan. Ia mampu mempertahankan ritme dan terus memberikan tekanan kepada lawan-lawannya hingga lap terakhir. Yang paling menarik justru terjadi setelah balapan selesai. Di saat sebagian pembalap biasanya mencari alasan atas hasil yang belum sesuai harapan, Veda memilih menunjukkan sikap berbeda. Ia tidak menyalahkan motor, tidak menyalahkan tim, dan tidak pula menjadikan kondisi balapan sebagai kambing hitam. Sebaliknya, ia mengakui bahwa proses adaptasi terhadap paket baru Honda memang membutuhkan waktu. Sikap tersebut langsung mendapat banyak pujian. Banyak anggota pedok melihat adanya perkembangan besar dalam cara berpikir pembalap muda Indonesia itu. Ia tidak hanya berkembang sebagai rider yang cepat di lintasan, tetapi juga sebagai atlet profesional yang mampu mengevaluasi dirinya sendiri secara objektif. Kedewasaan seperti itu biasanya muncul setelah bertahun-tahun berkompetisi di level dunia. Namun Veda sudah mulai memperlihatkannya di usia yang masih sangat muda. Tidak mengherankan apabila namanya kini semakin sering diperbincangkan oleh berbagai pihak. Bahkan sejumlah rumor mulai beredar bahwa beberapa pabrikan besar, termasuk Ducati, ikut memantau perkembangan pembalap Indonesia tersebut. Meski belum ada langkah resmi, perhatian yang mulai datang dari tim-tim besar menjadi bukti bahwa performa Veda tidak lagi dianggap sekedar kejutan sesaat. Lebih dari itu, banyak pengamat menilai kehadiran Veda telah mengubah cara pandang terhadap pembalap Asia di Moto3. Ia membuktikan bahwa talenta, kerja keras, dan kemampuan berkembang jauh lebih penting dibanding status atau dukungan finansial semata. Mugello mungkin belum menghadirkan podium bagi Veda Ega Pratama, namun akhir pekan di Italia itu menunjukkan sesuatu yang mungkin jauh lebih berharga. Ia berhasil memperlihatkan bahwa dirinya terus tumbuh sebagai pembalap lengkap, memiliki kecepatan, kemampuan adaptasi, mentalitas kuat, dan kedewasaan yang semakin matang. Dengan pengalaman yang terus bertambah, dukungan tim yang semakin solid, serta perkembangan performa yang konsisten dari seri ke seri, Veda sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depannya. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin nama Indonesia akan semakin sering terdengar di barisan depan kejuaraan dunia Moto3, dan Mugello 2026 bisa dikenang sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan menuju pencapaian yang lebih besar. Shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make, 'cause I don't give a